Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter ini, saya Rezita Nur Oktavia akan membahas tentang Fiona chapter 6. Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personal lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dengan memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, dan keapatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua tercatat. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga bernilai. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat rahasia. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima diringkas. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Yang terakhir, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar. Batasan inheren dari pengendalian internal. Yang pertama, kesalahan manusia yang mengakibatkan gangguan dalam pengendalian internal. Yang kedua, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan kolusi pengendalian oleh dua atau lebih. Yang ketiga, individu untuk menghindari pengendalian. Yang keempat, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Yang kelima, keputusan yang dibuat oleh manajemen tentang sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Pengendalian internal tingkat entitas. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Yang kedua ada proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, entitas proses penilaian risiko mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan yang andal. Yang keempat, kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab penting manajemen adalah memantau pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil,
seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya bertambah pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Pengendalian internal tingkat transaksi. Seperti namanya, kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tersebut. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan nentang dalam permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Pengendalian ini disebut sebagai pengendalian pencegahan dan deteksi dan dijelaskan lebih lanjut di bab 4. Contoh arus transaksi proses penjualan. Arus transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang meliputi pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukannya mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini. Narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tersebut relatif sederhana dan langsung. Diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasikan jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara, klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Surat manajemen. Surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan, pengendalian internal, dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Meskipun tidak wajib memberikan umpan balik mengenai kelemahan pengendalian internal secara tertulis, auditor biasanya lebih suka memberikan rekomendasi mereka dalam bentuk surat atau laporan untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan tentang pengamatan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah mereka buat. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.